Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Main Crypto, di mana tempatnya para sangkuters berkumpul saling mengadu nasib. Ya, jadi mungkin makin banyak ya sangkutersnya kemarin karena market sedang mengalami yang namanya crash ya. Nah, jadi di video kali ini tepatnya pada tanggal berapa nih? 14 Mei ya 2021. Sekarang ini jam 7 malam ya. Gua mau ngebahas sebuah koin yang menurut gua ini recommended banget untuk di hold jangka panjang. Ya, kalian semua pasti juga udah tahu tentang koinnya, tapi mungkin sedikit yang tertarik karena kenaikannya itu lambat. Kalau kita lihat dari hari ke hari itu bisa dibilang pelan-pelan aja tapi stabil ya untuk kenaikannya. Karena pasti kalian itu lebih tertarik dengan koin yang mungkin satu minggu naiknya 50% ya, 100% gitu-gitu ya. Kenapa? Karena ya siapa sih yang nggak tertarik dengan uang yang banyak dalam jangka waktu yang pendek ya kan? Nah tapi untuk koin satu ini memiliki fundamental yang menurut gue cukup bagus sehingga cocok banget nih buat kalian yang mungkin mau investasi. Dan semua juga pasti tahu koinnya ada di Binance dan di Indodax juga, yaitu adalah ETH atau Ethereum. Ya, walaupun sekarang harganya dia udah 60 jutaan lah ya, ini bisa dibilang 60 juta ya, 59 juta 900. Ini adalah 60 juta ya kurang lebih. Dan mungkin kenapa sedikit yang ngebahas atau tertarik lah ya, bisa dibilang tertarik dengan ETH ini. Kalau gue lihat di grup itu juga, di grup Main Crypto yang ada di Telegram, atau mungkin di komen-komen itu pada bahas koin-koinnya kayak XRP, ZIL itu karena kenaikannya itu bisa dibilang cepat ya dalam waktu yang singkat. Tapi kalau kita lihat di ETH ini nih, kita klik advance chart, lu lihat nih kenaikannya dari April aja, April tanggal mungkin tanggal 4 nih. Pas di pucuknya di sini ya. Ini dia harganya 30 juta. Kalau kita lihat dia udah 30 juta. Dan sampai Mei ini dia udah 60 jutaan. Alias 2 kali lipat. Ya. Itu udah 100% dalam waktu 1 bulan. Mungkin bagi kalian itu lama ya nunggu waktu 1 bulan, kalian maunya 1 minggu 100% ya, banyak lah ya yang seperti itu lah ya. Atau mungkin juga kalian ini kurang tertarik dengan si Ethereum ini karena harganya itu yang cukup mahal. Tapi padahal sebenarnya nggak ngaruh mau harga cukup mahal ya. Karena misalnya kalau kalian punya modal 5 juta gitu, beli Ethereum di saat harga 30 juta, walaupun kalian itu cuma dapet 0,1 berapa lah ya, 0,1 Ethereum ya kalau kalian beli di bulan April. Kemudian kalau kalian jual di 60 juta itu tetap jadi 10 juta gitu. Walaupun harga kalian itu cuma memiliki 0,0 mungkin 0,1 Ethereum ya. Itu kalian tetap akan menjadi 2 kali lipat atau jadi 10 juta kalau dari 5 juta. Dan kalau kita lihat juga dari Indodax, Instagram ya maksud gue, Instagram Indodax ini dia sering banget ngasih update tentang harga Ethereum. Nih 60 juta ya. 10 Mei 60 juta, kemudian ini 4 Mei 50 juta ya. Kemudian mana lagi nih? Ini 40 juta ya. Dia tuh sering banget ngasih updatean karena memang sebenarnya Ethereum ini meskipun dia lambat nih naiknya nih, per hari cuma berapa persen sih? Kalau kita lihat mana sih ini ya. Ini dia cukup tinggi sih dari sini ke sini ya. Ini cukup tinggi nih 15%. Nih paling cuma segini ya. Mana sih measure-nya? Nih ya. Ya cuma 4% segitu-segitu ya, tapi ternyata dia kalau kita akumulasikan itu cukup banyak ya, sebenarnya kayak gitu. Cuma karena kalian pasti tertariknya dengan koin yang semalam langsung jebret kaya. Nah gitu kan, pasti kalian tertariknya seperti itu. Jadi mungkin sedikit dari kalian yang tertarik dengan koin si Ethereum ini sendiri. Nah jadi gue mau jelasin dulu kenapa Ethereum ini gue rekomendasiin banget buat kalian ngehold jangka panjang sih. Sebenarnya ini kenapa ya. Dan kalau kita lihat juga dia itu memiliki koin ya temennya, yaitu Ethereum Classic
yang harganya masih cukup murah ya di 1.500.000 yang nantinya akan kita bahas juga ya untuk harga si Ethereum klasik ini. Nah, tapi kita akan kenalan dulu dengan sebenarnya ETH ini apa sih? Kenapa dia naiknya cukup ini ya, cukup nggak signifikan sih, cukup apa ya, nggak berhenti gitu uptrendnya. Karena di sini kita kenalan dulu nih dengan yang namanya ETH. Nah, di sini mana ya? Ini ya, what is Ethereum? Kita baca ya. Ethereum is a technology that home to digital money, global payment and application. The community has built a booming digital economy, bold new ways for creators to earn online and so much more. It's open to everyone, wherever you are in the world. All you need is the internet. Jadi Ethereum ini adalah sebuah teknologi yang menjadi rumah untuk uang digital, pembayaran global dan juga aplikasi. Komunitasnya Ethereum ini udah menciptakan sebuah ekonomi digital yang cukup booming ya. Jadi Ethereum ini dia memiliki yang namanya network sendiri atau yang kita kenal dengan ERC-20 ya. Walaupun kalau kita tahu sekarang untuk network ERC-20 ini dia memiliki yang namanya biaya transaksi yang cukup gede nih, yang cukup tinggi dibandingkan dengan network lainnya seperti networknya Tron, networknya Zil ataupun networknya BNB, baik itu BEP2 ataupun BSC ya, BEP20. Ethereum ini masih menjadi yang paling tinggi ya untuk biaya transaksinya ya untuk si Ethereum. Tapi meskipun begitu akan gue jelasin kenapa nanti dia menurut gue Ethereum ini cocok untuk jangka panjang. Nah, tapi setelah kita kenalan dengan Ethereum ini nih ya, kita kenalan dulu dengan yang namanya ETC atau Ethereum Classic. Ini adeknya Ethereum ya. Yang ini menurut gue kurang terkenal. Kenapa? Karena untuk awal terciptanya si Ethereum Classic ini ya, gue kasih cerita sedikit. Awalnya ini si Ethereum itu pernah terkena penyerangan ya pada sekitar tahun 2016 atau 2017. Itu network si Ethereum ini dia terjadi pembajakan ya, atau diserang hacker lah ya intinya. Yang itu membuat banyak koin-koin ETH itu berpindah tangan dari pemilik aslinya. Jadi bisa dibilang dihack gitu ya, diambil balance-nya. Nah, jadi untuk developer si ETH pada saat itu dia akhirnya menciptakan yang namanya hard fork, atau si network Ethereum ini dipecah menjadi dua agar lebih kebal terhadap serangan dari hacker tersebut ya untuk network Ethereum. Yang untuk network Ethereum-nya masih ada, untuk network ETH-nya itu masih ada, tapi pecahannya itu dia berganti nama menjadi Ethereum Classic. Ya, ini cuma pecahan dari network si ETH-nya ya, tapi dia tetap berada di token ERC-20 di network ERC-20 ya. Dan kalau kita ketahui juga untuk Ethereum ini dia memiliki yang namanya network ERC-20 yang itu bisa dibilang tempat seperti inilah ya, seperti token-token BSC lah ya. Dia itu tempat berdirinya token-token micin juga ya, seperti contohnya Shiba Inu kemarin kalau yang udah kita bahas ya, Shiba Inu token. Mana nih? Ini Shiba Inu token ini dia berdiri di atas networknya Ethereum ya. Jadi nggak sedikit juga yang berdiri token-token micin yang berdiri di atas networknya Ethereum ini selain dia di Binance ya. Walaupun sampai sekarang ini untuk harga ETH transaksinya itu gue bilang seperti tadi itu masih cukup mahal. Nah, tapi kita akan langsung aja nih gue jelasin nih kenapa si ETH ini dia akan cukup bagus untuk long term ya, karena akan ada yang namanya EIP 1559. Apakah itu EIP 1559? Jadi gue jelasin dulu ya. EIP ini adalah singkatan dari Ethereum Improvement
proposal. Karena Ethereum ini memiliki yang namanya komunitasnya itu sendiri ya. Jadi orang-orang dari dalam komunitasnya itu bisa mengajukan sebuah proposal ke para developernya Ethereum untuk peningkatan ya, atau bisa dibilang improvisasi ya, improvement untuk si baik itu network Ethereum itu sendiri dan juga si Ethereumnya itu sendiri ya. Jadi EIP ini adalah proposal yang diajukan oleh orang-orang atau komunitasnya itu untuk Ethereum yang kedepannya lebih maju. Dan kenapa ada angka 1559 ini? Sebenarnya ini cuma kode ya. Kode dari nomor proposalnya, cuma kode biasa. Tapi kenapa di sini gue bilang EIP 1559 ini menarik untuk kedepannya? Karena di sini kalau kita lihat untuk EIP 1559 ini kalau kita lihat EIP lain-lainnya ya, kalau kita klik di sini, ini banyak banget nih, ada EIP dari 1 sampai ya pokoknya banyak banget nih kode-kodenya. Dan ini semua ada judul-judulnya di sini ya, tentang apa, proposalnya itu tentang apa ya. Dan kalau 1559 ini menurut gue cukup menarik karena di sini adalah judulnya Fee Market Change for ETH 1.0. Ya, jadi ini adalah proposal yang dari yang gua ketahui ya, yaitu dia sebuah proposal. Ini autornya ya, Vitalik Buterin ini adalah si ownernya sendiri, owner dari Bitcoin ya, founder lah ya, founder si Bitcoin ini sendiri ya. Dia ini mengajukan proposal untuk mengubah fee atau biaya transaksi untuk Ethereum itu sendiri. Dan sekarang juga masih dalam proses ya untuk EIP ini, yang kalau gue lihat-lihat dari beritanya ini akan dilaksanakan sekitar bulan Juli. Yang itu artinya nanti biaya transaksi yang saat ini ada di network ERC-20 atau Ethereum ini kan sekarang lagi mahal banget tuh kalau ini ya, untuk biaya transaksi seperti contohnya kita transfer USDT dari Indodax, kalau kita pakai network ERC-20 itu fee-nya minimal $10 loh. Biaya transaksinya itu minimal $10. Jadi kalau kalian transaksi $12, kalian itu akan nerima $2 ya. Karena 10-nya itu untuk biaya transaksi kalau di ERC-20 ya, kalau kalian menggunakan network ERC-20. Tapi sementara kalau misalnya karena di Indodax itu ada networknya Tron atau TRC-20, itu dia biaya transaksinya itu cuma 1 USDT cuy. 10 kali lebih murah dibandingkan dengan si networknya Ethereum. Nah jadi seperti yang gue bilang itu, karena nanti si ETH ini dia udah ada ini ya, EIP 1559 ini, yang ini proposalnya merupakan pengajuan untuk perubahan harga biaya transaksi untuk Ethereum versi 1 ini. Kedepannya menurut gue nanti Ethereum ini harganya bisa jadi lebih mahal, karena kalau kita lihat untuk sekarang aja belum EIP 1559 ini belum dilaksanakan, ini harganya udah cukup mahal nih, udah sampai 59 jutaan. Padahal biaya transaksinya masih mahal, bener nggak? Apalagi nanti kalau biaya transaksinya itu udah murah setelah EIP 1559 ini dilaksanakan. Nah, selain EIP 1559 ini, apalagi sih yang bisa membuat gua menyimpulkan kalau Ethereum ini memiliki project yang cukup bagus untuk kedepannya, yaitu adalah Ethereum versi 2 cuy. Nah, kalau kita lihat di mana ya, ini Ethereum versi 2. Jadi apa sih Ethereum versi 2 ini ya? Jadi Ethereum ini sekarang kalau nggak salah dia cuma bisa yang namanya memproses transaksi sekitar 30 ya. 30 transaksi per detik kalau nggak salah, kita cari dulu ya. How much transaction per second on Ethereum? Oh, 15. Di sini 15 transaksi per detik untuk network Ethereum itu. Bayangin.
udah cuma sedetik 15 transaksi dengan fee yang cukup mahal, tapi harganya aja udah jadi 60 juta. Bayangin nanti kalau EIP 1559 ini udah dilaksanakan, kemudian ada yang namanya Ethereum versi 2. Yaitu adalah network Ethereum itu akan mengupgrade menjadi versi kedua, yang dimana dia udah mendukung 1000 transaksi per detik. Lebih cepat dan lebih murah. Bayangin cuy, 1000 dibandingkan dengan 15. 10 kali lipat tuh, hampir 10 kali lipat. Memang 10 sih. 100 ya, berapa ya? 100 kali lipat nih, hampir 100 kali lipat. Kalau kita lihat ya, untuk kecepatan transaksinya. Dan untuk Ethereum versi 2 ini kalau gue lihat-lihat, ini dia akan diluncurkan, dia masih belum ada tanggal fixnya ya untuk Ethereum versi 2 ini, kurang lebih sekitar bulan akhir November 2021. Ini sudah mulai migrasi ya untuk November 2021 sampai dengan Maret 2022 itu untuk migrasi, dan mungkin sepenuhnya akan berpindah ke Ethereum versi 2 itu bulan Juni 2022 atau mungkin akhir 2022 juga, karena kita nggak tahu seberapa lama dia akan migrasinya itu dari Ethereum versi 1 ke Ethereum versi 2 yang nanti dia akan lebih cepat, lebih aman, dan juga lebih sustainable. Kenapa di sini lebih sustainable? Karena untuk Ethereum versi 2 ini dia lebih hemat energi. Karena kenapa? Di sini gue udah bahas ya di video sebelumnya yang tentang Bitcoin ya. Bitcoin yang sebelumnya, kenapa Bitcoin itu bisa dibilang menggunakan listrik yang cukup banyak karena miningnya ya. Sementara sama seperti Ethereum versi pertama juga dia masih dengan metode mining yang itu boros banget listrik ya untuk Ethereum ini. Tapi untuk yang versi 2 ini dia udah nggak menggunakan metode mining lagi untuk mendapatkan Ethereum, melainkan dengan metode staking atau proof of stake. Jadi bukan proof of work. Jadi nanti mungkin Ethereum ini dia akan lebih cepat, lebih aman, dan juga lebih hemat energi. Dan di sini ya lebih sustainable ya. Jadi lebih bagus daripada Bitcoin. Karena kalau kita lihat juga kemarin Bitcoin itu dia telah ditinggalkan Tesla. Sedih banget ya. Karena make terlalu banyak energi untuk produksi si Bitcoin itu sendiri. Dan ya mungkin dari kesekian banyak project-project yang akan dilakukan Ethereum itu, yang bisa menurut gue menyimpulkan ya, kalau nanti harga dari Ethereum ini cocok banget nih dari sekarang untuk di hold jangka panjang. Dan kalau kita lihat juga dari si ETH IDR nih chartnya, mungkin kita bisa lihat yang namanya exponential moving average ya. Kita gunakan yang namanya EMA25, kemudian EMA50 dan EMA100. Oh, kita belum ganti warnanya. Ganti ungu, ini ya tebel. Ini kita ganti merah ya, biar lebih mudah aja, biar kelihatan perbedaan warnanya itu ya. Biru bisa. Birunya jelek. Yang lebih tua. Inilah. Nah, ini kalau kita lihat dari sini nih ya, dari 2020 bulan 11 ini, untuk harga Ethereum ini kita lihat dari exponential moving average-nya ya, dari indikator EMA 25, 50 dan 100. Ini kalau kita lihat dia itu stabil ya, gak pernah mengalami yang namanya persilangan sama sekali nih. Bahkan sampai sekarang ini jarak antar EMA 25, 50 dan 100-nya ini makin jauh ya. Yang itu kemungkinan untuk turunnya ini masih cukup jauh ya untuk si Ethereum ini. Jadi dia kemungkinannya akan masih terus naik lagi sampai mungkin dia udah bermigrasi menjadi ETH versi 2 ini atau ETH 2 nih ya. Kalau kita lihat ya
Dan mungkin ini udah gue bilangin seperti di awal tadi, koin ETH ini nggak cocok nih buat kalian yang mungkin pengen seminggu profitnya 100%. Itu kayaknya nggak mungkin untuk si koin ETH ini, karena udah gue bilang di awal tadi kalau ini merupakan koin yang jangka panjang. Dan kalau kalian nabung ETH seperti yang kalian lakukan nabung BNB, itu menurut gue juga ya nggak ada salahnya, karena ini koin menurut gue memiliki project jangka panjang yang cukup bagus ya mungkin. Jadi sekian itu aja nih untuk video tentang Ethereum kali ini ya. Dan mungkin buat kalian yang belum subscribe bisa langsung subscribe aja channel Main Crypto ya. Buat kalian yang mungkin juga like dan komen juga bisa di kolom komentar di bawah, kita saling diskusi bersama tentang koin ETH kali ini. Ya mungkin sekian aja dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Kalau gitu gue pamit undur diri. See you next time.